Untuk yang Rolls Royce itu yang pertama sama juga, saya dapat challenge dari salah satu om di Jakarta, dia juga penggiat mobil klasik, itu memberikan tantangan ke saya untuk bikin Rolls Royce tahun 72, Phantom tahun 72. Nah, bahannya waktu itu kita diskusi, saya saranin untuk bahan crown, ya, jadi crown lama itu. Alhamdulillah dari otak-atik bentuk dan lain-lain, ya kurang lebih untuk full kerjaan itu kurang lebih sekitar 2-3 bulan lah, karena masih nunggu aksesoris, nunggu lampu dan lain-lain ini, jadi agak molor sedikit. Nah, terus kemudian proses bahan ini berarti dibongkar total atau seperti apa? Kalau untuk bahan enggak, kita untuk dashboard kita pakai masih yang orinya crown. Nah, pakai orinya crown, lantai juga pakai crown, karena nanti dari segi kenyamanan itu kita masih nyaman. Crown ini kan nyaman. Sedan lama, ex pejabat dulu ini memang nyaman di kelasnya waktu itu ya. Nah sekarang justru malah crown ini tahun 80-an. Nah, ini sekarang dijadikan Rolls Royce tahun 72. Jadi diturunkan gitu. Nah, begitu sudah jadi, ada teman-teman yang juga mau ikut. Akhirnya dia bawa Mercedes-Benz. Nah, itu juga gitu, Mercedes-Benz dipretelin, kap depan, fender, atap. Nah, itu dijadikan Rolls Royce juga. Berarti kalau produk Rolls Royce ini untuk yang keberapa kali melakukan ini? Sama, kalau Rolls Royce itu juga pertama, dan ini sudah ada generasi keduanya. Terus gini Om, kalau misalkan sama seperti yang sebelumnya, kalau misalkan ada teman-teman otomotif yang kepingin memodif mobilnya, seperti apa yang disiapkan khusus untuk Rolls Royce ini? Ya sama, bahannya dia siapin dulu, nah baru nanti untuk biaya ongkos pembuatan sama ini ya masih kurang lebih antara di sekitaran 100 lebih dikit. Nah itu pun bisa lebih banyak karena nanti mungkin interiornya mau pakai bahan yang lebih spesifik lah gitu. Jadi kalau terkait interior itu tergantung permintaan atau seperti apa? Saya sih menyarankan untuk interior kalau memang maunya luxe, maunya ini saya saranin untuk yang benar-benar bagus gitu loh bahannya. Jadi cukup menyita biaya. Terus biasanya ini kadang-kadang kan para pecinta itu penasaran nih Om tentang berapa lama proses pengerjaannya. Kalau untuk Rolls Royce itu kira-kira sampai berapa? Kalau Rolls Royce mobil termasuk mobil mewah ya, mobil kelas. Itu perlu detailing. Detailingnya ini yang lama. Detailing itu bisa makan waktu ya kurang lebih sekitar 5 bulanan lah. Untuk satu unitnya. Satu unitnya. Terus satu lagi Om, sejauh ini kan bisnis Om tentang dunia otomotif khususnya modifikasi ini kan sudah berjalan nih, bahkan produknya sudah beragam nih. Sebenarnya sejauh ini kendala yang dihadapi apa sih Om? Kalau dibilang diralat ya, jadi sebenarnya ini bukan bisnis ya. Saya bukan kategorikan ini sebuah bisnis, tapi ini sebuah hobi, kita berkarya. Kalau bisnis kita akan sudah patok harga sekian gitu. Karena ini masih yang pesan itu juga teman dari teman. Jadi saya mengatakan ini adalah bukan bisnis tapi ini adalah hobi dan berkarya seni di dunia otomotif. Kalau kendala kita sampai saat ini ya kita akui bahwa untuk surat-surat kendaraan ini merubah bentuk ini kita masih belum dapat lisensi ya, belum dapat rekom.
merubah bentuk ini harusnya seperti apa, gimana. Nah, ini belum ada. Cuman dari kita sendiri sudah berusaha mencari informasi, gitu. Berusaha mencari informasi, tapi tetap juga masih jalan buntu, belum ada titik terang. Tapi dengan semangat para pecinta otomotif, para juragan-juragan yang kepingin mempunyai sebuah mobil, ini bisa membantu teman-teman di sini berkarya. Kurang lebih sekitar 80 orang yang sudah saya wadahin di tempat saya ini untuk berkarya seni di dunia otomotif, khususnya modifikasi mobil-mobil klasik, militeri maupun murni klasik. Dari segala jenis mobil bisa kita bentuk. Satu lagi mungkin Om, harapannya apa nih kepada pemerintah terkait hobi yang kita jalani? Kalau untuk harapan, sebenarnya kita menginginkan sebuah regulasi. Syukur-syukur kalau kita dapat wadah sebuah badan. Nah, kalau regulasi itu pemimpin ganti, regulasinya pasti ganti. Tapi kalau badan benar-benar mengurusin teman-teman yang di dunia otomotif, khususnya di modifikasi, nah, ini kan sebuah karya, sebuah terobosan ekonomi kreatif dan banyak hal positif di sini. Gitu.